Pindahnya 10 pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk yang kesekian kalinya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, yang mana kesempatan kali ini adalah akan dipergunakan oleh salah satu guru, yaitu yang bernama Ibu Galina, untuk menyampaikan suatu materi, yaitu tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, kalau melihat dari judulnya, itu adalah sangat penting karena sosialisasi budaya positif. Jadi mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu guru diikuti dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hal yang semacam ini adalah jarang sekali kita jumpai. Kita yang dulu pernah saya sampaikan kepada Bupati, bahwasanya sekolah kita itu oleh Dinas Pendidikan dinilai negatif tentang sosialisasi IKN, yang pada saat itu dimasukkan dalam grup NKKS oleh Pak Jun. Kemudian saya bantah di sana, kalau SMP Negeri 1 Pegantengan itu sudah melakukan sosialisasi IKN bukan hanya satu kali, dua kali bahkan. Itu masih dibantah lagi Bapak, bahwasanya kita tidak mendatangkan narasumber dari luar seperti Pak Asal. Akhirnya kan sama, dan kita di sini tidak memakai kayak ini, benar. Karena makanya ini saya wanti-wanti kemarin itu kepada Pak Zainuddin, mungkin ya Pak ya, tolong berhubungan dengan Ibu Bupati untuk membuat banner sesuai dengan apa yang akan diutarakan oleh pemateri. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada pemateri yang ingin memberikan sesuatu yang mungkin juga sulit kita temukan di dalam pembelajaran kita ini. Yang ini pun juga nanti mungkin ada kaitannya dengan IKN. Tidak panjang lebar, pada kesempatan kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk melanjutkan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman guru di SMP Negeri 1 Pegantengan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pegantengan, yang saya hormati teman-teman guru dan staf PU. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita menjaga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan nikmat sehat dan sempat untuk selalu menimba ilmu. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan di junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita pada alam yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan. Pertama-tama saya mengaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya
terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan apa ilmu yang sudah saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Yang kedua, terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di tempat ini, dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita, bagi murid-murid kita, dan bagi sekolah kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya Dalina Istighfar ini calon guru penggerak angkatan 5. Hari ini akan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Ini materi ini juga baru saya dapatkan dan beberapa kali saya terangkan. Di sini saya akan berbagi sebenarnya apa budaya positif itu, apa disiplin positif itu. Nah, di sini sebelum masuk ke materi saya ada beberapa pertanyaan memantik. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju ya Bapak? Kemudian, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu, menurut pendapat Bapak Ibu? Pak Sandi ini calon guru penggerak. Ya, kita lanjutkan. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tidak apa-apa ya. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Nah, ini akan kita fixkan nanti di belakang setelah saya membahas materinya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa menganalisis sendiri kira-kira ini baik atau tidak, setuju atau tidak ya. Nah, topik yang akan kita pelajari hari ini pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian ada restitusi di 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, pertama kita akan bicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebentar saya minta waktunya sebentar Bapak Ibu. Minta tolong, ini ada suatu kegiatan kecil. Jadi Bapak dan Ibu akan saya bagikan selembar kertas. Tugasnya hanya silakan dicatat hal yang paling berharga dalam hidup Bapak dan Ibu. Hal yang paling dan sangat berharga dalam hidup Bapak dan Ibu. Dituliskan di selembar kertas, kemudian setelah dituliskan digenggam dalam genggaman tangan Bapak dan Ibu. Dan diusahakan ini tidak diberikan ke siapapun karena ini berharga bagi hidup kita. Nah, tugas saya adalah akan merayu Bapak dan Ibu untuk memberikannya pada saya. Bisa ya Bapak Ibu ya, saya akan bagikan selembar kertas. Silakan dituliskan hal yang paling berharga dalam hidup Bapak dan Ibu. Tidak apa-apa. Hal ini berupa benda, bisa benda, hal yang paling berharga dalam bisa pekerjaan, bisa itu. Bukan prinsip hidup. Prinsip hidup juga bisa. Ada boleh ada. Ya. Sebenarnya nanti tugasnya teman sebelahnya untuk merayu temannya, tapi tidak apa-apa. Saya coba merayu dulu. Setelah ditulis silakan digenggam di tangan kanannya, digenggam erat di tangan kanannya. Sudah siap ya? Hal yang paling berharga dalam hidup Bapak dan Ibu sekarang ada di genggaman Bapak dan Ibu sekalian. Ada di genggaman Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya mau merayu siapa ya? Saya mau merayu siapa ya? Ini kayaknya dipaksa, Mak. Dipaksa. Saya mau ngerayu Pak Ermono deh. Bapak
Iya apa Pak? Jangan. Iya enggak Pak, kalau sudah beli saya ya terserah saya lah Pak. Nggak boleh Pak? Oh ya? Beneran? Saya spesial dong. Oke, saya coba mau ngerayu wedding. Bu, boleh nggak? Boleh. Kenapa Bu? Harga. Seberharganya Bu sampai sama teman sendiri gitu. Dari saking berharganya. Saya teman baiknya itu. Sudah didapat soalnya. Oh gitu. Nanti saya kalau sampai darahnya saya bilang kepala sekolah ya sampai diberhentikan ya. Masalah. Oh, kuat sekali akhirnya. Benar kan Bu ini? Benar. Saya bilang kepala sekolah di samping Bu. Iya, Allah. Kalau sampai dipecat Bu udah punya kerjaan di mana Bu? Nah, beliau pengen dapat juga yang ini sebenarnya. Oh gitu. Ya, itu luar biasa tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, mungkin ada yang mau mencoba Pak Sarbini mau ngerayu Bupati mungkin? Ya, Bupati punya hal berharga Bu. Oh, udah biasa merayu. Itu ya Pak. Apa ini? Oh, langsung menembak. Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu sedikit intermezzo ya. Jadi sebenarnya begini, dari apa yang sudah kita lakukan barusan, kira-kira kontrol yang paling kuat itu ada di diri siapa? Ada di diri Bapak Ibu atau di diri saya? Jadi sendiri. Ada dalam diri sendiri kan ya. Jadi karena merasa bahwa yang kita genggam itu sangat berharga dalam hidup kita, maka muncul motivasi dalam diri kita untuk tetap mempertahankan itu, bukan begitu ya? Jadi sampai saya mau kasih uang itu kita padahal saya ya bohong kan ya. Ya sudah ngerti kalau bohong kan. Bu Eni juga tidak memberikan. Nah artinya Bapak Ibu bahwa apapun yang kita lakukan, yang akan kita lakukan itu sebenarnya bersumber dalam diri kita sendiri ya. Kita tidak bisa mengkontrol orang lain, apalagi memaksa. Nah selanjutnya, nah sekarang mengenai teori kontrol sebenarnya dalam hidup kita saat ini itu terdapat banyak ilusi. Ada beberapa ilusi bahwa pertama, guru itu mampu mengontrol murid. Nah ini adalah sebuah ilusi. Kenapa? Nah sebenarnya kan yang bisa mengontrol diri mereka sendiri gitu ya. Kita sebagai guru merasa kita harus bisa mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguasai karakter. Kadang-kadang kan kita sempat bilang gini, kalau anak-anak bersalah pada kita sempat bilang gini, nah kamu nggak kasihan ya mas sama ibu capek. Anak itu akan merasa bersalah dan kita menganggap bahwa jika dia merasa bersalah dia akan merubah sikapnya dan menjadi kuat karakternya. Itu juga sebuah ilusi. Kemudian yang ketiga, semua pengalaman positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya, anak kalau salah kita beri hukuman yang positif seperti membersihkan kelas dan lain-lain. Itu masih sebuah ilusi. Kemudian yang terakhir, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Dan ini juga sebuah ilusi. Karena tadi contohnya, saya orang dewasa, saya memaksa Bapak Ibu tadi. Ya, tergantung lagi dari kontrol diri masing-masing. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan stimulasi respon dan teori kontrol yang biasa kita lakukan, termasuk saya. Itu kita biasa melakukan stimulasi respon. Padahal yang benar itu kita menggunakan teori kontrol. Pertama, di stimulasi respon kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini yang biasa kita lakukan terhadap murid-murid kita. Tanpa kita melihat orang itu, murid kita itu memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia mereka. Saya juga pun sering melakukan stimulasi respon Bapak Ibu. Dan sekarang kita akan belajar bersama. Kemudian
memaksa naik juga segala cara ya kan. Nah, padahal menurut teori kontrol harusnya terjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bisa memberikan pilihan-pilihan pada anak agar anak bisa menentukan sendiri tujuannya. Kemudian kalau stimulasi respon itu model berpikir menang kalah Bapak Ibu. Jadi ya kalau kita bisa menang mengontrol orang atau sebaliknya kita kalah. Tapi kalau di teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Jadi kita menang, anak kita juga menang. Jadi kita tidak menguasai anak itu, tetapi biarkan anak itu dengan pandangan dunia yang kita hanya meluruskan saja hal yang positif ya. Nah, selanjutnya sebenarnya disiplin positif itu diterapkan melalui teori kontrol yang diciptakan oleh Dr. William Glasser. Ada beberapa, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda. Kemudian semua perilaku ada tujuan ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kesemuanya ini akan saya jelaskan setelah ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke disiplin positif, kita perlu mengetahui apa makna disiplin sebenarnya. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Artinya begini Bapak Ibu, selama ini kita merasa, kita menganggap bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya gini, anak disiplin kalau anak itu ikuti peraturan. Ya. Kecenderungan disiplin itu menurut kita adalah sesuatu memaksa anak untuk bisa patuh terhadap peraturan yang sudah ada. Sebenarnya disiplin yang sebenarnya adalah disiplin itu sebuah kegiatan belajar untuk membuat seseorang itu menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan utama, menuju sebuah nilai-nilai yang mereka yakini. Contohnya begini, ada seorang anak yang yakin bahwa jika saya rajin belajar, maka saya akan menjadi anak yang sukses ke depannya. Nah, nilai-nilai keyakinan itu yang nantinya menimbulkan motivasi intrinsik dalam tubuh anak itu untuk rajin belajar, begitu ya Bapak Ibu? Ya, jadi anak itu sudah mulai melakukan disiplin. Jadi disiplin itu mereka belajar. Tidak hanya, oh saya disiplin karena saya sudah patuh pada peraturan. Tidak. Tetapi disiplin itu belajar untuk mewujudkan nilai-nilai yang saya yakini. Nah, nanti apa aja nilai kebajikannya akan saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini ini adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapainya oleh setiap individu. Nah, pada kurikulum kita mengharapkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia berada pada profil pelajar Pancasila ya. Jadi kita mengharapkan anak-anak kita itu punya keyakinan atas nilai-nilai ini. Pertama, keimanan dan ketakwaan, kemudian mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan berbinekaan global. Yang sudah kita lakukan yang berbinekaan global ya Bapak ya kemarin. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian sekarang kita akan memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mengenai motivasi dulu. Pokoknya begini. Anak-anak melakukan suatu tindakan yang baik bisa jadi karena satu, dia tidak ingin mendapat hukuman. Berarti motivasi mereka masih motivasi eksternal, tidak dari dalam diri. Karena dia masih menganggap kalau saya melakukan ini nanti saya dapat hukuman. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya pasti dihukum. Artinya tidak ada kesadaran dalam diri anak. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan. Contoh, saya rajin belajar biar saya juara 1, atau saya mengerjakan tugas tepat waktu agar saya dipuji oleh guru saya. Berarti kan motivasinya masih eksternal, tidak dalam diri anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ini yang paling baik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling penting. Jadi anak itu merasa, kayak tadi saya contohkan, saya pengen ada dia yang sukses. Sukses saya yakin dengan cara belajar dia. Akhirnya anak itu belajar dengan dia. Jadi dia memiliki nilai-nilai yang dia yakini, yang kemudian memunculkan motivasi
tidak akan banyak yang melanggar peraturan. Begitu. Sulit, sepertinya sulit Bu, tapi kita harus berusaha ya. Jadi untuk yang menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini? Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini? Gitu ya. Ini contoh, saya tidak mau telat ya, karena saya ingin jadi anak yang yang menghargai waktu, yang menghargai diri sendiri. Secara otomatis dia akan berusaha untuk tidak terlambat. Ya, ini teori motivasi. Jadi ada motivasi eksternal dan internal. Kemudian, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka. Kenapa aku sekarang ingin kita merdeka? Merdeka itu bukan artinya kita hanya terlepas dari semua perintah-perintah tidak. Tetapi kita juga harus cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Jadi bagaimana seorang guru bisa menanamkan motivasi intrinsik dalam diri anak sehingga dia bisa memerintah dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang kebajikan yang dia yakini. Nah, saya punya kasus ini. Pertama, IFA, ini kasus di sebuah sekolah di satu kelas. IFA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Matematika ini Pak Sarmini. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba dia menjadi gagap saat berusaha untuk menjawab pertanyaannya Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA itu menertawakan IFA yang tergagap dan malu yang luar biasa. Nah, kemudian malah ditambah oleh Pak Seno. Pak Seno meminta IFA untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya begini, karena dia tidak bisa menjawab. Nah, akhirnya semakin gaduh di kelas. Semua teman-teman IFA itu menertawakan IFA karena di depan sambil menunjuk hidung begini. Nah, berdasarkan kasus ini Bapak, kira-kira Pak Seno itu melakukan hukuman, konsekuensi atau penghargaan? Kira-kira hukuman, konsekuensi atau penghargaan? Tidak mungkin ya Bapak ya. Itu lebih dari konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lebih ke hukuman. Nah, kalau kita sebagai imam, apa yang terjadi dalam diri kita? Malu yang luar biasa. Malu yang luar biasa. Kemudian selain malu yang luar biasa, akan muncul kebencian dalam hati kita terhadap Pak Seno, ya kan? Selain dia benci pada Pak Seno, jelas dia akan membenci matematika. Ya. Nah, secara tidak langsung kita itu sudah menyakiti batin si anak. Kalau itu akan lebih parah daripada kita fisik sebenarnya. Kalau fisik selesai di situ, tapi kalau batin susah untuk disembuhkan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali menyembuhkan luka batin si anak, gitu kan ya? Jadi hukuman itu bukan salah satu cara untuk mendisiplinkan anak, bahkan membuat anak tersakiti. Nah, kemudian naik. Dia tahu bedanya menghukum dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Itu kalau hukuman. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sulit untuk disembuhkan. Anak membenci kedisiplinan jelas, pasti anak akan membenci kedisiplinan. Kemudian akan ada paksaan di situ, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, itu bisa terjadi. Selanjutnya konsep diri yang buruk. Jadi anak merasa saya segitu buruknya ya, sampai saya ditertawakan oleh semua teman di kelas saya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan akhirnya. Kenapa? Karena saya kan dihukum. Tapi saya tak bilang kalau saya salah. Atau gimana caranya agar orang nggak tahu kalau saya buat salah. Ini malah lebih parah lagi kayak sampo. Saya menyembunyikan sesuatu akhirnya dia buat kesalahan. Akhirnya malah rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau hukuman baik. Kemudian konsekuensi, contohnya begini kalau konsekuensi. Ada
tidak mengerjakan tugas. Nah kemudian konsekuensinya otomatis dia harus menyelesaikan tugasnya pada saat jam istirahat, sehingga dia tidak boleh istirahat, harus menyelesaikan tugasnya di jam istirahat. Nah itu namanya konsekuensi. Jadi kalau dia tidak mengerjakan tugas, jadi dia harus menyelesaikannya. Ya, itu konsekuensi. Nah konsekuensi itu ciri-cirinya sesuatu harus terjadi, memang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Setelah dia menyelesaikan kewajibannya, selesai, tidak ada tindak lanjut, tidak ada kesadaran lebih lanjut. Kemudian anak menghargai disiplin, ya. Kemudian stimulasi tanggapan, tidak ada paksaan, sehingga ada stimulasi, ada tanggapan dari anak. Artinya pada saat kita melakukan konsekuensi, kita itu melibatkan anak. Enaknya konsekuensi itu apa kalau tidak bisa begini? Kamu harus mengerjakan begini. Ya, jadi anak dilibatkan dalam konsekuensi. Tapi kalau dalam hukuman itu kegiatan yang tidak terencana oleh. Jadi anak pun tidak tahu saya mau dihukum apa pada saat ini. Nah, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ya, konsep diri baik, ya, anak belajar mematuhi peraturan, ya, tetapi kembali lagi apakah itu motivasi eksternal atau internal. Kemudian menghilangkan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya kan? Yang lain istirahat, jajan enak, dia masih harus di kelas untuk mengerjakan tugas. Ya. Itu hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang mungkin kita bisa menentukan ya mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Kita tolong saya pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman itu sesuatu yang tidak terencana, jadi anak tidak dilibatkan. Anak tidak tahu dia harus hukuman, ini hukuman, anak tidak tahu akan diapakan. Tapi kalau konsekuensi, anak sudah tahu. Nanti kalau saya tidak bisa begini, berarti saya harus begini. Kira-kira disuruh mencatat 100 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak ya? Ya benar, itu hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman ya? Ya, jelas ini hukuman ya. Kemudian, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Masih hukuman juga. Kita sering melakukan itu, bahkan saya juga melakukan itu ya Bapak Ibu. Saya juga melakukan itu, nanti kita perbaiki bersama. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi ya Bapak, konsekuensinya harus ganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi benar sekali. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak pakai sepatu hitam ya. Sepatunya putih, bukan dia tidak bawa sepatu ke sekolah. Dia pakai sepatu tapi sepatunya tidak hitam. Akhirnya sama teman disuruh copot dan seharian dia tidak pakai sepatu. Hukuman, benar sekali. Ini masih hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan, ini juga hukuman. Jadi dia sudah paham ya tentang hukuman dan konsep. Ada satu lagi kasus. Ini kasus luar biasa. Banyak kasus. Oke. Bu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Kan kalau anak SD sebelum masuk kelas biasanya berbaris dulu ya, harus berbaris dulu di depan. Nah anak-anak ini tidak mau, jadi dia berebut aja gitu. Itu tentu saja waktu kepada anak-anak untuk menuliskan keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Tetapi mereka kan belum paham peraturan dengan keyakinan. Akhirnya mereka kebanyakan menulis peraturan. Tidak boleh datang terlambat atau apa ya? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kebanyakan itu yang mereka tulis. Tidak masalah. Apa yang mereka tulis kemudian kita memberikan kesempatan anak itu untuk menempelkan apa yang mereka tulis. Tempel aja. Nah setelah itu kita mengajak diskusi dengan anak-anak. Nah kira-kira kalau tidak boleh datang terlambat ini keyakinan apa? Termasuk keyakinan apa?
murid kita dilibatkan. Kemudian contoh lagi, membuang sampah pada tempatnya, Bu. Oh, ada yang jawab, Bu, keyakinannya sekolah kita bersih, kelas kita bersih, nyaman, Bu. Oke, itu suatu keyakinan. Jadi bersih dan nyaman kan tidak hanya membuang sampah. Nyaman juga dalam hal teman-teman kita yang tidak disiplin, atau teman-teman kita rajin untuk menyapu, begitu ya, atau juga menghias kelas, itu juga suatu kenyamanan kelas. Nah, jadi kita ajak anak kita untuk berdiskusi. Nah, kemudian kita tempelkan di sisi dinding kelas untuk apa? Untuk mengingatkan anak-anak. Kalau semuanya nanti anak-anak melanggar, ada yang melakukan kesalahan, kita kembalikan ke nilai keyakinannya. Nah, nilai keyakinan apa yang sudah kamu larang, yang sudah kamu langgar? Kamu kemarin kan bilang kamu yakin bahwa kelas kita bersih dan nyaman. Kalau kamu membuang sampah, kira-kira nyaman tidak, bersih tidak? Nah, gitu. Terus apa yang harus kamu lakukan agar untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kita tidak perlu marah-marah, jadi kita mengajak anak untuk berdiskusi, kembalikan keyakinan yang mereka buat. Nah, tidak hanya keyakinan kelas yang bisa kita buat, kita juga bisa membuat keyakinan sekolah yang bisa kita pelajari di luar sana. Keyakinan sekolah gitu. Jadi kalau anak melanggar baju taruh di luar, kita bisa kembalikan keyakinannya. Iya. Tapi entahlah, ini mungkin sudah cukup ya. Tapi ya harus berusaha, kita harus berusaha. Insya Allah. Mungkin kita tidak punya keyakinan. Kalau menurut saya begini ya, sebagian tidak punya keyakinan. Kita mencoba menanamkan keyakinan kepada diri murid kita. Iya. Semangat Bapak Ibu masih? Masih semangat atau break sebentar? Break. Diskusi ya? Diskusi dulu. Materinya masih ada beberapa ya. Bisa. Mau diskusi dulu? Ya, mungkin bisa. Ya silakan. Mungkin ada yang masukan, pendapat atau bagaimana? Misalkan ya, kalau motivasi eksternal ada dalam diri anak, apakah bisa jika terjadi terus-menerus? Jadi motivasi eksternal, saya mau belajar karena saya pengen dapat juara pertama, motivasi eksternal. Yang berikutnya lagi saya pengen bagus, nilai saya bagus dalam kerajinan misalkan. Jadi kerajinan saya harus sempurna, baik. Nah, motivasi seperti ini apakah bisa menimbulkan, kalau terus menerus seperti itu, bisa menimbulkan motivasi internal? Atau memang motivasi internal itu ada antara adanya motivasi eksternal? Karena itu kan berhubungan, pasti berhubungan. Takut saya lupa. Nah, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Sebenarnya begini, yang paling baik itu kan memang motivasi internal ya. Nah, motivasi internal apakah bisa nantinya memunculkan motivasi internal? Bisa ya, bisa saja, cuman tidak, kurang efektif. Anak melakukan sesuatu yang baik untuk mendapatkan penghargaan ya. Tapi pada saat itu saja, nanti kalau dia sudah berpindah ke lain guru saja atau lain sekolah saja, kembali lagi kesadaran mereka tidak ada. Maksudnya daripada tidak ada motivasi sama Oh ya, daripada tidak ada motivasi sama ada sekali. satu kasus saja, kasus anak yang memang benar-benar bukan bandel sih sebenarnya, memang punya masalah yang luar biasa, seperti yang juga di sini deh, orang-orangnya seperti ini. Kalau untuk mereka yang nakalnya masih sekarang apa ya, aja mungkin bisa masuk ke motivasi internal. Tapi kalau misalnya mau sekolah masuk ke sini aja ada keyakinan buat masuk, nah itu gimana? Apa motivasi eksternal dulu dipakai, biarkan dulu sampai akhirnya muncul sendiri. Ya, makanya itu maksud saya. Ya, kembali lagi Bu, kalau menurut saya motivasi eksternal itu masih kurang efektif, bukan tidak bagus, tapi masih kurang efektif gitu loh.
sebaiknya mulai dari dini kita tanamkan kesadaran dalam diri anak. Kita menguatkan keyakinan anak atas nilai-nilai kebajikan. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan nilai-nilai kebajikan dulu kepada anak, kemudian berusaha untuk anak itu yakin akan salah satu kita gitu. Setelah itu baru kita jalan untuk memotivasi ya. Kalau hanya motivasi ekstrinsik saja, kapan mereka akan memunculkan internalnya? Kita tidak bisa memantau di situ. Kita melakukan eksternal terus, tapi kita tidak memasukkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak, itu akan susah untuk menjadi internal. Contoh kasus aja, saya sebut nama aja. Ya. Denny misalkan. Saya sebut nama biar kita punya solusi bareng untuk mengatasi anak ini. Bukan cuma anak saya atau guru-guru yang lain. Satu aja, ini anak saya, namanya Denny misalkan. Itu bagaimana? Kita tahu sendiri juga ini kan seperti apa. Jangan itu kita tanamkan kebajikan. Anak sudah tidak mau lah. Masa bodoh. Oke, Bapak Ibu, kita kembalikan lagi pada keyakinan kita bahwa segala tingkah laku yang dilakukan oleh anak, mereka punya alasan. Salah satu alasannya pasti mereka ingin memenuhi kebutuhannya. Entah itu kebutuhan akan kebebasannya, kebutuhan akan kesenangannya, kebutuhan akan kasih sayang. Itu yang harus kita analisis dulu pada anak itu. Ini sebentar lagi ada kebutuhan yang akan saya jelaskan. Nah, anak itu melakukan hal itu pasti dia membutuhkan sesuatu sebenarnya. Ya. Nah, kebutuhan apa? Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhan anak itu, ya kita tinggal penuhi aja. Ikuti aja kebutuhan anak itu dengan mengarahkan ke hal positif. Dari situ kita akan bisa menanamkan sedikit demi sedikit nilai-nilai keyakinan. Ya, karena anak kita itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, bisa masuk ke bagian selanjutnya ya, Bu ini. Bu Fatih. Melanjutkan dari tanggapan Bu ini tadi, karena sudah menunjukkan apakah si Ali punya keyakinan. Nah, seperti itu. Memang selama ini termasuk saya masih belum menemukan problem solving untuk anak-anak yang masih belum kurang disiplin. Dan saya menilai sebelum dia berbuat masalah di sekolah, dia sudah membawa masalah dari rumah, kan gitu. Ya, dia sudah membawa masalah dari rumah. Nah, masalah yang dibawa itu yang belum kita ketahui. Nah, sampai saat ini saya masih merasa perlu adanya kerjasama semua guru untuk menemukan satu titik temu menindaklanjuti anak-anak yang seperti ini. Kita kan sudah tahu, terutama yang di kelas 8, kelas 9, si A, si B, si C, sekian. Apakah nanti mungkin kita punya cara? Kalau selama ini kan dia punya masalah dipanggil oleh kita, diberi keterangan apa-apa. Dan cara yang seperti ini sepertinya ke anak-anak ini masih belum menentu, masih belum ketemu. Karena dia dipanggil karena melanggar, ada teguran 1, 2, 3 kali baru diberi tindakan. Itu hanya sekedar hukuman lah seperti itu. Nah, yang kita perlu menemukan itu bagaimana cara anak itu bisa mengungkapkan sebenarnya mau ke sekolah ini membuat masalah itu karena apa. Itu masih belum kita temukan. Dan saya ke anak sempat bertanya, si A, si B ini apakah cuma di pelajaran PAI saja yang seperti ini, khawatir, tidak senang dengan materinya, tidak senang dengan gurunya, atau yang lainnya? Ternyata tidak, semua pelajaran dulu seperti itu. Berarti kan memang dari internal ya. Itu begitu. Ya, terima kasih Bu Fatih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Fatih. Jadi sebenarnya murid kita itu kebanyakan membawa masalah dari rumah ke sekolah ya. Sedikit masukan dari saya mungkin, gimana kalau kita itu seharusnya lebih intens komunikasi dengan orang tua juga, pendekatan dengan orang tua juga. Saya juga alami Bu. Saya juga mikir bisa tidak ini dilakukan, bisa. Tapi yakin lah bisa.
murid-murid kita memang luar biasa dengan masalah-masalah yang luar biasa ya Bu. Saya baru masuk sini aja sudah bingung. Jangan menemukan permasalahan yang sangat penting begini untuk sikap anak ya. Ya itu tadi benar Bu Fatih, kita harus menganalisis dulu apa permasalahan anak di rumah ya. Caranya ya kita berkomunikasi dengan orang tuanya dulu. Kemudian kita mulai pendekatan dengan anaknya juga kalau kita sudah tahu apa kebutuhan anak. Kemudian kita lakukan seterusnya. Ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu apa tadi? Ya. Biar sekalian dapatkan kerja ini. Saya mau pulang soalnya. Yang pertama tadi mengenai tentang memberikan penghargaan. Ini saya kasih contoh kasus, mungkin Bu Galina punya solusi. Contoh ya, anak kita tidak SMP dulu, anggap anak TK atau SD. Ketika mereka berprestasi, kita beri penghargaan. Terus ketika mereka gagal, kita orang tua nggak mau bikin mereka down. Dengan cara tetap memberikan motivasi. Motivasi yang dipilih itu tetap berupa penghargaan. Itu loh. Contoh ketika dia berprestasi, saya kasih, nanti saya kasih mainan ini. Ketika dia gagal, tidak pernah nanti belajar lagi ya, nanti aku tidak mau belajar, karena saya gagal ini. Ya, tidak apa kita belajar. Kalau mau belajar, nanti saya berikan jaminan. Nah, tetap aja ujung-ujungnya lari penghargaan. Nah itu saya minta solusi dulu, motivasi yang bagus untuk mereka yang gagal, gitu loh. Dan berikutnya adalah memberi pilihan. Tadi ada kata-kata memberi pilihan. Memberi pilihan itu misalkan kamu milih mana, nakal atau tidak nakal. Mereka memilih tidak nakal. Itu jawabannya karena pertanyaannya memang mudah dan hanya dua itu. Sekarang kalau pertanyaan seperti ini, nah kamu mau mengerjakan atau tidak? Tidak ada mau mengerjakan. Ada anak nggak mengerjakan tugas, kita kasih pilihan. Nah, kamu mau mengerjakan tugasnya apa tidak? Anak yang berkebutuhan lebih yang luar biasa, mereka akan memilih tidak. Nah, tapi saya sebagai seorang guru, mangkel pasti ini realita. Mangkel kalau mereka menjawab seperti itu. Cuma saya begini, tidak bisa nah. Ini kan kamu harus dapat nilai, jadi harus mengerjakan. Otomatis itu paksaan. Karena tadi dalam sebuah memberikan pilihan tidak boleh ada paksaan. Nah, gimana caranya? Terima kasih. Terima kasih Bu Edi, seru sekali ini pertanyaannya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lain bisa memberikan masukan, jangan hanya saya. Karena saya juga masih belajar. Nah, untuk menghadapi anak kita yang gagal ya, sebenarnya kita memberikan pengertian aja dulu karenanya ya, bahwa kegagalan itu adalah kunci kesuksesan gitu kan. Kemudian kalau memang kita mau memberikan semacam untuk dia agar tidak tenggelam dalam kegagalannya gitu, kita memberikan semacam motivasi ya. Dan cara memberikannya juga jangan seperti cara memberikan kita penghargaan begitu ya. Iya, sebisa mungkin kita bagaimana caranya agar kita memang pengen anak itu ceria lagi gitu ya. Tapi bagaimana caranya tidak seperti memberikan penghargaan karena dia gagal. Jadi sebelum kita memberikan sesuatu kepada anak agar dia tidak tenggelam dalam, kita beri pandangan dulu, kita beri pengertian dulu, baru kita ajak anak. Sudah lah, gagal sekarang bisa nanti ini lagi, bisa nanti kan berusaha lagi. Sudah nggak usah sedih ya. Ayo, kamu mau apa? Suka kemana? Ujung-ujungnya itu lagi. Nah masalah tuh sebenarnya daripada anak kita down kan gitu ya. Tapi kita beri pengertian dulu begitu. Tidak langsung kita, wah kamu gagal, saya kasih pengertian. Tidak mungkin kan gitu. Tidak mungkin begitu kita. Kemudian yang kedua tadi tentang oh ya, memberikan pilihan Bapak Ibu. Kadang-kadang memang anak kita itu terlalu kreatif ya. Kalau disuruh mengerjakan tugas tidak mau gitu. Kembali lagi Bapak Ibu, tanyakan
di modul selanjutnya tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi kita berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada dalam diri anak gitu ya. Dengan kita memberikan pilihan lain yang lebih menarik, mungkin itu anak akan memunculkan motivasi dirinya kembali. Itu yang baik ya. Mungkin Pak, ada yang bertanya? Tidak apa-apa. Bisa dilanjut Bapak Ibu ya. Tinggal sedikit lagi Bapak Ibu, sedikit lagi. Tentang kebutuhan dasar. Nah, Bu ini, teman-teman. Nah, kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya hanya ada 5. Yang paling penting adalah kebutuhan bertahan hidup. Kadang-kadang kan ada ya anak kita yang sekolah tidak makan ya. Nah, itu bagaimana caranya? Karena dia tidak makan, akhirnya dia tidak fokus gitu, susah untuk berpikir gitu. Jadi itu hubungannya dengan ketahanan hidup. Ini lagi Bapak Ibu, kan kadang sekarang kayaknya anak-anak harus sepeda motoran sekolah ya. Kadang ada anak-anak yang malas ke sekolah, kenapa malas? Saya tidak punya sepeda motor. Kita kan suatu kebutuhan gitu, kan mereka mengikuti zamannya gitu. Nah itu kebutuhan pokok, kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang ada yang gini Bapak Ibu. Nah mari dicontohkan begini. Saya sengaja tidak masuk ke pembelian. Kenapa kok gitu? Karena saya pengen pembelinya cari saya. Iya, artinya anak itu butuh perhatian. Iya kan? Nah, saya suka kalau pembelinya itu cari saya gitu. Kayak gitu. Karena anak itu seperti itu. Jadi kita harus paham itu dulu. Dia butuh apa? Anak ini butuh apa? Gitu ya. Caper gitu ya. Dia butuh kasih sayang. Kemudian penguasaan. Yang penguasaan ini berhubungan dengan kemampuan dia memahami materi. Kadang-kadang begini, ada anak yang diam saja, kayak kasusnya Eva tadi. Dia diam saja kenapa? Karena dia merasa saya tidak mampu, saya tidak mampu. Jadi kita sebagai guru harus tahu dulu kemampuan awal anak gimana. Kalau kita mau menjelaskan tentang apa-apa bilangan bulat gitu ya, di awal kita harus memetakan dulu mana anak yang sudah paham bilangan bulat, mana yang belum. Nah yang belum ini, kalau kemudian kita lanjutkan mengajar, mereka pasti tahu. Iya kan? Jadi dia butuh penguasaan dulu gitu. Jadi kita harus berusaha membantu dulu penguasaan mereka seperti apa. Kemudian ini Bu lagi kebebasan. Kadang kita memberikan tugas pada anak ya. Kita memberikan tugas pada anak. Maksudnya gini, ada anak yang macu-macu dengan pelajaran saya. Terus ditanya, kenapa nak? Kamu setiap pelajarannya Bu Kalima kamu mesti gitu? Saya bosan. Ibu bicara terus bosan saya, nggak ada aku cara yang lain Bu yang bikin saya nggak bosan. Itu kebebasan. Jadi artinya anak itu pengen bebas sebenarnya. Pengen bebas mereka untuk melakukan hal yang mereka inginkan. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Kemudian kesenangan. Ada anak yang suka olahraga, kinestetik ya. Ada anak yang suka video. Ya kan ini kemarin kita bahas yang luar biasa sekali kita. Ada anak yang suka konten-konten yang ada anak juga yang suka membaca buku aja dia merangkum aja merangkum itu ada yang seperti itu. Jadi kita telah dulu kesenangannya dia, baru kita bisa berusaha memenuhi kebutuhan dia. Ya. Nah kemudian saya yakin kalau kebutuhan mereka terpenuhi, mereka akan disiplin Bapak. Mereka akan disiplin. Nah ini lagi yang menarik ini lagi Bu ini. 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru kira-kira sering di posisi kontrol yang mana? Ada 5 posisi. Pertama penghukum. Apakah kita sebagai penghukum? Saya rasa saya sering. Kita sebagai penghukum. Kemudian kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Saya sering juga. Udah dibilangin berkali-kali dan akhirnya saya gini. Nah, nih. Segitiga restitusi, langkah kita untuk melakukan restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita menguatkan anak dulu. Anak melakukan kesalahan dia merasa gagal, tapi kita kuatkan dulu dengan cara memberikan pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita membenarkan anak dulu agar dia stabil emosinya. Kemudian bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau cara lain adalah berbuat salah itu hal manusiawi, menstabilkan identitas anak. Kemudian
Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik dengan untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita tidak menjudge anak bahwa dia kamu salah, tidak ya. Stabilkan dulu identitas anak. Nah kemudian setelah identitas anak stabil, baru kita melakukan validasi kebutuhan. Jadi di sini kita membantu anak untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, pada dasarnya setiap tindakan itu punya tujuan. Jadi biasanya yang kita tanyakan, apa alasanmu melakukan ini? Apa alasanmu? Apa yang penting bagi kamu? Kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan lebih baik dari besok? Nah, hal terakhir yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan, kembalikan keyakinan yang mereka yakini. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang masih kita kesepakati? Nilai-nilai apa yang telah kamu langgar, gitu ya? Nah, itu cara melakukan restitusi. Nah, sekarang ini ada video saya untuk melakukan restitusi. Pak Jamal bisa lebih dekat biar ini lebih kenal. Ini Bapak, enggak ini. Kok enggak masuk sih katanya? Diberikannya. Nah ini sudah saya masukkan YouTube boleh? Kategori ada video ketika Tidak kedengeran ya Bapak Ibu? Sampang B. Dia kan ceritanya kumpul party nih. Media nanti ya. Apa yang akan kamu lakukan? Itu Bapak Ibu salah satu contoh yang sudah saya terapkan. Semoga itu bisa sedikit memberikan motivasi internal pada anak kita. Terima kasih atas waktunya. Mungkin masih ada yang ingin kita diskusikan, monggo. Iya. Solusi dari Islam dari solusi. Ada apa tadi? Yang saya belum mati itu. Siapa termasuk lagi? Ada ketika ada pengajaran itu saya mau bahas tentang DPU PKI misalkan, atau saya mau bahas tentang detik-detik
reklamasi. Anak-anak istilah apa? Iya, atau 30 SPKI gitu. Istilah G30 SPKI saja anak-anak belum tahu. Terus ada beberapa hal yang sebenarnya sangat mudah mereka tidak tahu. Kendalanya karena pemendaharaan kata yang kurang. Karena mereka jarang baca, jarang menyimak, dan itu memang tidak belajar untuk menambah kata-kata baru atau informasi baru. Kalau mereka saya suruh mencari solusi sendiri, cari di YouTube, di internet, di ini, kebanyakan mereka malas, tidak mau. Jadi otomatis kalau saya untuk solusi sendiri ke anak ini saya tidak bisa. Jadi saya yang carikan solusi. Contohnya saya screenshotkan terus saya kirim ke mereka atau saya fotokopikan. Terbiasa pengadaan paksaan. Apakah paksaan itu selamanya tidak berefek atau bagaimana? Karena ada memang sesuatu yang harus dipaksa agar anak itu terbiasa, maka kita itu menjadi biasanya bagus. Contohnya ya kita memaksa anak ke sholat kudu berjamaah, kepaksaan, dan mungkin masih punya contoh lain. Ya saya tanya apakah memang paksaan itu negatif semua atau memang ada paksaan yang positif? Gimana? Terima kasih Pak Ermono. Ini juga sempat saya tanyakan ke bapak saya. Sudah sempat saya tanyakan juga. Menurut beliau begini, bukan berarti menghukum, memberi rasa bersalah, teman, kemudian memantau itu salah, buruk tidak. Cuman lebih baiknya kita menjadi manajer. Nah, kita sesuaikan juga dengan kondisi murid yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Kalau memang anak itu dilakukan dengan manajer agak susah mungkin ya, seperti murid-murid kita ya. Menghukum bukan berarti hal yang buruk, tidak Pak. Kadang-kadang kita bisa menempatkan memposisikan diri kita itu tidak hanya dalam satu posisi kontrol, bisa beberapa posisi kontrol. Kita bisa menjadi hukum, kita bisa menjadi merasa bersalah, tergantung situasi. Cuman pemerintah menawarkan ini loh yang terbaik. Ya sebaiknya dan paling baik, bukan yang lain buruk bukan Pak. Ya bukan yang lain buruk beda. Cuma tadi kan ada dampak-dampak yang bisa kita analisis ya, bisa kita renungkan. Kalau saya mau mana kira-kira anak ini bagaimana? Kan tergantung juga dari psikis anak ya. Tergantung dari kondisi mental anak juga kan ya. Apa yang akan kita tindak untuk anak itu, apakah anak itu juga namanya kita beri hukuman dia langsung down banget itu, tentu jangan. Tapi kalau anak kita itu uang diberi hukuman bagaimana gitu ya, mau di manajer juga ada itu mungkin menghukum tapi tidak bisa ya Bapak, jangan sampai kita bisa. Jadi tidak menjudge bahwa menghukum itu tidak baik ya Pak. Mungkin dalam solusi tadi itu anak betul banyak solusinya agar kita itu gimana sih? Yang lebih baik tetap kita di posisi manajer. Yang paling baik itu di posisi manajer. Bagaimana kita berusaha untuk menanamkan tadi kesadaran yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi sebenarnya. Kalau memang anak itu dilakukan dengan manajer agak susah mungkin ya, seperti murid-murid kita ya. Menghukum bukan berarti hal yang buruk, tidak Pak. Kadang-kadang kita bisa menempatkan memposisikan diri kita itu tidak hanya dalam satu posisi kontrol, bisa beberapa posisi kontrol. Kita bisa menjadi hukum, kita bisa menjadi merasa bersalah, tergantung situasi. Cuman pemerintah menawarkan ini loh yang terbaik. Ya sebaiknya dan paling baik, bukan yang lain buruk bukan Pak. Ya bukan yang lain buruk beda. Cuma tadi kan ada dampak-dampak yang bisa kita analisis ya, bisa kita renungkan. Kalau saya mau mana kira-kira anak ini bagaimana? Kan tergantung juga dari psikis anak ya. Tergantung dari kondisi mental anak juga kan ya. Apa yang akan kita tindak untuk anak itu, apakah anak itu juga namanya kita beri hukuman dia langsung down banget itu, tentu jangan. Tapi kalau anak kita itu uang diberi hukuman bagaimana gitu ya, mau di manajer juga ada itu mungkin menghukum tapi tidak bisa ya Bapak, jangan sampai kita bisa.
Jadi tidak menjudge bahwa menghukum itu tidak baik. Ya Pak. Mungkin dalam seperti tadi itu anak betul banyak solusinya agar kita itu gimana sih Yang lebih baik tetap kita di posisi manajer. Yang paling baik itu di posisi manajer. Bagaimana kita berusaha untuk menanamkan tadi kesadaran dan pengenalan anak pada nilai-nilai kebajikan. Kayak sholat itu kan masuk ke keimanan ketakwaan dan kebaikan. Jadi kita membuat anak yakin satu aja nilai kebajikan, atau beberapa nilai kebajikan itu akan lebih baik. Dan itu akan dijadikan patokan sama anak untuk bertindak selanjutnya. Oh saya yakin, kalau saya itu anak yang beriman bertakwa pasti dia pergi ke masjid tanpa kita suruh gitu. Ya menanamkannya itu memang yang susah gitu bukan ke kita, tapi kita perlu harus berusaha ya. Itu ya Bapak ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya sudah meluangkan hadir di sini. Semoga ilmu yang saya imbaskan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan ya saya akhiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktunya untuk teman-teman juga. Kami terkait bukan yang dua-dua